Nah, ini ya Bapak Ibu, populasi di Indonesia pada tahun 2025 jumlah populasi di Indonesia mencapai 285 juta jiwa. Ya, angka ini terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Ya, apakah posisi di atas atau misalkan di menengah atau menengah ke bawah? Ya, semua orang ingin kaya, tapi tidak semua orang itu tahu bagaimana caranya. Nah, nanti ketika misalkan Bapak Ibu yang merasa ekonominya di menengah ke bawah, berarti kira-kira cocok gak nih? Nyimak sampai akhir mengenai informasi ini. Nah, realita pahit ekonomi saat ini, ya, jumlah pengangguran di Indonesia per 2024 mencapai lebih dari 7,8 jiwa. Artinya dari satu itu 20 orang aktif usia kerja tidak memiliki penghasilan tetap. Itu di tahun 2024. Nah, apa kabar di tahun 2025? Jadi angka itu bakalan terus bertambah Bapak Ibu. Kemudian ada tingkat inflasi yang terus naik. Jadi membuat harga kebutuhan pokok semakin melambung. Bayangin uang 100.000 sekarang itu tidak sama nilainya dengan 100.000 tahun lalu. Kalau 100.000 di zaman sekarang ketika misalkan dibelanjakan untuk bahan pokok cukup untuk apa aja. Beda dengan 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, ya 10 tahun ke belakang. Jadi inflasi itu terus naik. Jadi tidak bisa dihindarkan kalau yang namanya inflasi, Bapak Ibu. Sementara gaji rata-rata pekerja di Indonesia hanya sekedar 3,5 juta sampai 5 juta. Ya, 3,5 juta itu UMR mana Bapak Ibu? Ya, kalau 3,5 juta itu UMR di luar Tasik. Ya, karena kalau misalkan Fahmi itu domisili di Tasik, Bapak Ibu. Kalau di Tasik itu UMR-nya di angka 2,2 sampai 2,3. Ya, untuk tingkat kabupaten 2,2, tingkat kota 2,3. Nah, untuk tadi, untuk yang di angka 5 juta itu di Jakarta. Nah, kalau misalkan teman-teman nih di daerah mana pertanyaannya dan UMR-nya berapa ya? Dan rata-rata kalau misalkan UMR itu hanya cukup yang namanya kebutuhan ya, bahkan kurang Bapak Ibu. Ya, seperti halnya Fahmi dulu ya ketika kerja itu di bawah UMR Bapak Ibu. Yaitu sekitar 1,2 dan itu lulusan S1 yang bahkan belum tentu cukup tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Belum yang namanya tadi ya selain kebutuhan ada yang namanya mungkin teman-teman cicilan ya itu belum ketutup dengan gaji yang ada saat ini atau teman-teman dapatkan. Kapan impian bisa tercapai kalau uang habis untuk sekedar bertahan hidup? Tadi ya, kalau yang namanya kebutuhan setiap bulan itu belum tentu cukup tadi. Bahkan mungkin kebanyakannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang pertama di sini ada biaya pendidikan. Siapa sih di sini yang masih sekolah atau siapa di sini yang posisinya seorang orang tua? Pasti pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk orang tua Fahmi. Orang tua Fahmi dulu untuk ketika misalkan dihitung-hitung untuk jenjang S1 aja Bapak Ibu itu sekitar 150 juta. Itu jenjang S1. Dan itu kesehatan. Mohon maaf kalau kesehatan itu biasanya pendidikannya lebih tinggi daripada lulusan lain. Nah, coba di sini ada nggak yang pengen memberikan pendidikan yang terbaik nih untuk anaknya? Coba tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada yang namanya mobil ya, mobil impian. Nah, kalau misalkan Fahmi anggota keluarganya itu 7 orang, mana mungkin ya kalau misalkan satu motor untuk 7 orang kan gimana ceritanya? Belum desak-desakan, belum kalau misalkan itu juga cukup. Nah ini yang namanya motor gak cukup Bapak Ibu. Ya belum kepanasan, belum kehujanan. Berarti yang namanya mobil itu sekarang menjadi kebutuhan, bukan hanya sekedar gaya hidup Bapak Ibu.
Kemudian ini yang ketiga, apa itu? Bapak Ibu tuh yang warna merah itu biasanya Bapak Ibu, ibu-ibu nih biasanya paling paham dan paling jeli. Jadi kalau menurut orang tua saya itu ini katanya daun sirih merah gitu. Jadi obat segala penyakit, Bapak Ibu. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan uang. Tadi balik lagi ya, belum itu kebutuhan. Belum kalau misalkan teman-teman pendidikan, ya, kemudian yang namanya kebutuhan untuk kendaraan roda 4, belum misalkan roda 2. Itu kan semuanya membutuhkan uang, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya ibadah umroh atau ibadah haji. Nah, siapa di sini pernah yang pernah berangkat? Itu kira-kira daftarnya Bapak Ibu memerlukan uang atau enggak? Ya, yang beragama Islam sekarang siapa sih yang nggak mau ibadah umroh? Siapa sih yang nggak mau ibadah haji? Ya, apalagi pahmi gitu kan. Pengen membahagiakan orang tua. Ya, orang tua udah memberikan segalanya, tenaganya, materi dan lain sebagainya. Sementara misalkan pahmi istilahnya kalau misalkan tidak menemukan kendaraan, tidak menemukan bisnis yang luar biasa ini, ya mungkin lebih jauh lagi karena tadi balik lagi. Kalau misalkan yang namanya gaji itu hanya untuk sekedar kebutuhan, ya. Dan itu pun belum cukup. Kemudian yang keempat di sini ada rumah. Nah, siapa sih yang nggak mau rumah? Siapa sih yang nggak mau anaknya memberikan rumah yang terbaik untuk orang tuanya? Ya, siapa sih yang posisinya orang tua pasti pengen memberikan hunian yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau misalkan tadi gaji aja untuk sekedar menutupi kebutuhan, bahkan lebih banyak minusnya. Ya, apa kabar dengan impian kita yaitu rumah? Makanya kebanyakan orang sekarang itu mewujudkan impian yang namanya tadi pendidikan, kendaraan, itu rata-rata semuanya kredit ya karena ada pemikiran yang istilahnya keliru ya menurut Fahmi dan mungkin teman-teman juga sebelum mengetahui ada informasi ini yaitu kalau misalkan tidak dengan cara ngutang ya mana mungkin kita bisa punya. Nah, kita perbaiki istilahnya pemikiran tersebut ya setelah tahu caranya, setelah tahu kendaraannya, ya kita bisa jalankan bersama. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya apa itu? Ya, keliling dunia. Ya, siapa sih yang nggak mau jalan-jalan ke luar negeri? Ada nggak di sini nih teman-teman yang pernah jalan-jalan ke luar negeri? Coba tulis di kolom komentar nih. Siapa yang pernah ibadah umroh? Ya, siapa yang pernah jalan-jalan ke luar negeri? Kira-kira butuh nggak Bapak Ibu? Dunia itu luas Bapak Ibu. Ya, makanya ada istilahnya belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, itu belum belajarnya, belum jalan-jalannya, itu bisa istilahnya jadi bahan kita ya untuk lebih bersyukur lagi. Oh, ternyata alam itu luas. Oh, ternyata dunia itu betul-betul luas. Dan oh ternyata pembelajaran yang pengalaman Fahmi itu ternyata SDM orang-orang di luar negeri itu pemikirannya lebih jauh daripada di Indonesia. Dan itu yang perlu kita contoh. Bukan hanya sekedar jalan-jalannya Bapak Ibu. Yang Fahmi ambil itu ketika istilahnya tahun 2023 ya kalau nggak salah. Di ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand, yang Fahmi lihat tuh bukan hanya sekedar jalan-jalannya. Dan Fahmi menceritakan ini tuh bukan atas dasar apa gitu, hanya berbagi pengalaman. Oh ternyata teknologi di Singapura itu lebih luar biasa contohnya. Bahkan kalau kalau Singapura itu sebetulnya negara yang kecil, kemudian berdirinya pun istilahnya lebih dulu Indonesia. Tapi perkembangan SDM-nya, sumber daya manusianya, itu lebih jauh berkali-kali lipat perkembangannya daripada di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, di sini ada selamat datang di era baru network marketing. Makin lama makin cuan, tiap posisi Anda cuan, potensi terburuk pun Anda tetap cuan. Apa itu perusahaan BGN? PT Berniaga Gemilang Nusantara itu merupakan perusahaan penjualan langsung direct selling yang menjalankan sistem kemitraan secara terstruktur
dan berkelanjutan. Kemudian kami menyediakan produk kebutuhan sehari-hari, baik yang dapat dikonsumsi maupun digunakan untuk menunjang gaya hidup dengan fokus pada kualitas dan kebermanfaatan, Bapak Ibu. Nah, kemudian PT Berniaga Gemilang Nusantara ini menghadirkan peluang usaha yang inklusif dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Jadi tadi dibahas harapan kita, harapan Berniaga Gemilang Nusantara bisa memberikan efek yang luar biasa untuk SDM di Indonesia. Ya, karena kalau misalkan pengen berkecukupan dari segi ekonomi, itu otomatis kita perlu perbaiki dulu dari SDM-nya, diri kitanya dulu, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini PT Berniaga Gemilang Nusantara itu memberikan jalan. Nah, kemudian di sini kami berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah tidak hanya bagi mitra usaha, tapi untuk masyarakat luas. Jadi apapun latar belakang Bapak Ibu, entah itu ibu rumah tangga, pensiunan, karyawan, mantan karyawan, kemudian lulusan SD, kemudian seorang petani, apapun latar belakangnya, itu insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan untuk perusahaan PT Berniaga Gemilang Nusantara. Nah, kemudian di sini visi menjadi perusahaan yang membangun ekonomi berkelanjutan, berbasis kejujuran dan keberkahan. Jadi percuma banyak juga Bapak Ibu kalau tidak berkah. Serta menciptakan jaringan bisnis yang adil dan terpercaya melalui produk yang berkualitas. Serta peluang usaha yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi kita misalkan nanti tuh ya SDM-nya tadi kita perlu perbaiki, makanya berbanding lurus dengan visi misi perusahaan ini. Nah, kemudian ada misi. Pertama, menghadirkan produk unggul yang inovatif. Ya, jadi produk yang berkualitas, kemudian inovatif. Ya, inovatif itu apa? Terus memperbaiki, ya, terus istilahnya mengupdate sesuai kebutuhan masyarakat di Indonesia dan bernilai tinggi bagi kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada poin yang kedua, membantu mencetak wirausahawan yang sukses, mandiri, dan memiliki integritas yang tinggi. Nah, karena tadi balik lagi, kalau misalkan kita fokus, mohon maaf, jadi karyawan seperti halnya pahami dulu, ya memang kalau untuk secara pribadi mungkin itu pun kebutuhannya ditekan, ya masih cukup-cukup aja. Tapi apa kabar dengan orang tua kita? Nah, makanya di sini gimana caranya Fahmi ini salah satunya ya. Fahmi itu supaya bisa punya jiwa wirausaha. Kebayang Bapak Ibu, ya seorang lulusan kesehatan, tapi di sini alhamdulillah karena ada visi dari Berniaga Gemilang Nusantara, ada visi untuk bisa menunjang kita semua ke arah tadi, ke arah kewirausahaan gitu. Kemudian yang ketiga, membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kepercayaan. Nah, jadi nanti ketika misalkan Bapak Ibu nih bermitra atau bergabung menjadi bagian dari perusahaan PT Berniaga Gemilang Nusantara, itu nggak perlu khawatir. Ya, karena saya nggak punya bakat, Kang, ya, menjalankan usaha, berwirausaha. Ya, karena di sini ada mentornya, ilmunya ada gitu ya. Nanti kita bantu ya ke arah sana. Kemudian yang keempat, membuka peluang usaha yang mudah diakses oleh semua kalangan untuk meningkatkan taraf hidup bermasyarakat. Taraf hidup ketika misalkan ekonomi kita lebih baik, otomatis taraf hidup kita juga meningkat. Kemudian yang kelima, berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang kuat melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Itu tadi Fahmi yang bahas sebelumnya gitu, mengenai SDM-nya. Karena kalau misalkan SDA-nya kita sumber daya alamnya udah melimpah di Indonesia, kalau SDM-nya kita cara mengelolanya kurang paham atau belum paham, ya apa kabar gitu. Makanya sangat disayangkan gitu. Kalau misalkan teman-teman hanya berpikirnya mohon maaf hanya sekedar sebatas jadi karyawan, tidak mau berinovasi, tidak mau beradaptasi dengan zaman digitalisasi yang sekarang, itu mohon maaf nanti
ekonominya itu seolah-olah kita mengejar ketertinggalannya itu sangat jauh, Bapak Ibu. Ya, ada yang bilang cari uang sekarang susah, tapi ada juga yang lebih gampang. Nah, mungkin yang susah itu mungkin belum tahu atau belum beradaptasi di era digitalisasi di zaman sekarang. Makanya ada teman-teman atau misalkan kita juga di PT Berniaga Gemilang Nusantara itu menjalankan secara online, ya, bisa dilakukan dari rumah. Nah, di sini siapa sih yang punya perusahaannya? Siapa sih yang mendirikannya? Ya, asli orang Indonesia atau bukan? Ya, ini di sini ada owner sekaligus direktur utamanya. Di sini ada Bapak Haji Suroto Zafir selaku ownernya Bapak Ibu. Kemudian didampingi dengan sosok yaitu Bapak Ade Krisyanto Wibowo selaku direktur utamanya. Nah, ini Pak Suroto Zafir ini sosok inspiratif dalam dunia pengembangan jaringan dan kepemimpinan. Ya, alhamdulillah beliau itu asli orang Indonesia, Bapak Ibu. Bapak Suroto Zafir ini dikenal juga sebagai sosok pembina yang disegani di dunia multi marketing. Jadi Pak Suroto ini bukan orang yang setahun dua tahun berjuang di bisnis multi level atau di net, Bapak Ibu. Jadi beliau itu kalau misalkan kita semua mungkin mengatakan itu engkongnya, ya engkong bisnis network, ya. Nah, kemudian untuk legalitas kita alhamdulillah udah lengkap, ya, ada dari istilahnya BPOM-nya untuk istilahnya produk-produk yang kita konsumsi, kemudian ada surat izinnya dari Kementerian Perdagangan RI. Tadi yang pertama ownernya ada orang Indonesia juga, kemudian legalitas perusahaannya udah teman-teman saksikan juga. Nah, ini nih ya yang luar biasa. Di Berniaga Gemilang Nusantara ini ada produk apa sih? Apakah benar sesuai kebutuhan? Nah, kita simak nih untuk produknya. Nah, di sini untuk para petani, ini ada Mustika Tani POC. Jadi ada manfaatnya itu menyuburkan tanah, mengurangi stres tanaman, dan lainnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Mustika bubuk. Untuk fungsinya itu sebetulnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Nanti ketika misalkan Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung, nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut lagi. Ya, cuma nanti kenapa ini ada beberapa jenis? Ya, jadi ada yang namanya mungkin ada perkebunan untuk pertanian, misalkan perkebunan yang sifatnya itu perkebunan, ya. Nah, ini di sini ada mustikani serbu. Nah, ada mustika tani fertilizer, ya. Ya di sini untuk membantu mempercepat panen, kemudian kan hasil panen secara signifikan. Nah, mustika tani ini adalah pupuk organik yang berteknologi nano yang diformulasikan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman secara efisien. Nah, efisien itu apa Bapak Ibu? Ya, efisien itu ketika misalkan kita penggunaannya semakin kecil tapi efeknya semakin besar. Ya, seperti halnya obat. Obat itu sama dengan racun. Ya, kalau misalkan obat dikonsumsi secara efisien, ya itu bisa jadi obat. Tapi di sisi lain juga kalau obatnya itu dikonsumsi secara berlebihan, itu menjadi racun atau overdosis. Ini ibaratnya pupuk-pupuk yang ada di Berniaga Gemilang Nusantara ini, itu insya Allah bisa memberikan efisiensi dan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Nah, kemudian di sini ada Tegro. Ya, Tegro ini super aktif adalah pupuk organik padat berkualitas tinggi yang dipromosikan oleh ahli pertanian. Nah, jadi kalau misalkan untuk Tegro itu lebih khususnya untuk memperbaiki kualitas tanah Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, semakin meningkat pemakaian dari pupuk kimia, ya itu semakin asam. Ya, untuk itu asam itu kan kisaran di 1 sampai 6, ya. Asam itu asam kuat di 1 sampai 3, dari 4 sampai 6 itu di asam lemah.
Kemudian dari basa itu kan bagusnya itu di angka 7 sampai 14. Nah, itu untuk pH tanah. Jadi semakin kita sering menggunakan pupuk yang kimia, itu semakin asam, Bapak Ibu. Nah, itu biasanya tekstur tanahnya itu bisa lebih hitam. Nah, jadi hati-hati dalam penggunaan pupuk kimia yang berlanjut. Nah, di sini memberikan inovatif di sana yaitu pengembangan dari segi pupuknya. Jadi paham ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada yang sangat luar biasa yaitu Coffeemu. Nah, Coffeemu ini salah satu penjualan terbaik dari tim Pahami sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena Coffeemu ini dihadirkan secara herbal. Jadi 100% herbal. Jadi Coffeemu ini sebagai stamina pria. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang punya kekhawatiran tidak bisa memuaskan istrinya ya, atau misalkan Bapak Ibu punya saudara atau tetangga yang udah lama impoten, nah ini Coffeemu memberikan solusi. Nah, aman nggak Kang ketika misalkan dikonsumsi secara berkelanjutan? Insya Allah aman Bapak Ibu karena udah BPOM juga. Ya, karena BPOM itu nggak mungkin mengeluarkan surat istilahnya resminya kalau misalkan ada BKO-nya. BKO itu apa? Bahan kimia obat. Makanya kalau misalkan teman-teman nanti jangan sampai mencari produk-produk di luaran sana yang instan. Karena rata-rata kalau misalkan efeknya instan ya atau cepat itu dipastikan mengandung BKO atau bahan kimia obat. Nah, oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada IN booster. Nah, kalau IN booster ini itu bentuknya cairan Bapak Ibu. Jadi penggunaannya itu diteteskan ke air minum. Jadi ini manfaatnya untuk pertama itu sebagai rilis ya atau istilahnya kalau dalam HP itu untuk mencas HP jadi supaya nggak lowbat. Jadi organ-organ tubuh kita juga itu perlu dicas Bapak Ibu. Ya perlu dijaga, perlu dipelihara. Nah, buat Bapak Ibu yang sering begadang, ya sering begadang itu kan kalau misalkan begadang kurang tidur biasanya ketika bangun rasanya lemes. Nah, ini Bapak Ibu, IN booster ini sebelum tidur bisa dikonsumsi meskipun terus-terusan itu aman karena kategorinya herbal. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman yang sering ngopi atau sering minum minuman yang manis. Nah, ini bagus ya untuk memperbaiki organ-organ tubuh kita. Bahkan ada testimoni dari tim Pahmi juga kemarin yang awalnya hanya bisa berbaring Bapak Ibu karena stroke. Alhamdulillah sekarang berangsur membaik bisa berjalan. Nah, itu efek luar biasanya IN Booster. Jadi nanti ketika misalkan memutuskan untuk bergabung atau ambil peluang di sini memakai produknya itu nanti ada konsultasinya Bapak Ibu. Teman-teman nanti usianya berapa, kemudian keluhannya seperti apa, nah nanti diberikan konsultasinya. Nah, di sini ada mantra Alka Booster. Ya, kalau mantra Alka Booster itu untuk meningkatkan pH air Bapak Ibu, salah satu fungsinya. Nah, kenapa pH kita perlu ditingkatkan? Karena kebanyakan pH di Indonesia itu airnya asam ya. Ada asam, ada yang mungkin di pH 6 sampai 7 berarti netral. Kalau netral itu sebetulnya tidak punya efek. Kang, kalau misalkan kita nggak pakai mantra, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Yaitu dengan cara mengkonsumsi salah satunya air zam-zam. Tapi pertanyaannya ya, kita istilahnya untuk membelinya terus-terusan mohon maaf, mampu atau enggak? Karena beda harga, beda kualitas. Nah, makanya tadi balik lagi ke misi atau visi dari Berniaga Gemilang Nusantara, yaitu memberikan produk sekaligus bisnis yang inovatif. Makanya memberikan solusi. Makanya Bapak Ibu nih yang sering konsumsi, misalkan yang mengandung zat-zat warna seperti hanya yang berkuah-kuah, yaitu bakso, seblak ya zaman sekarang. Coba siapa yang sering mengkonsumsi ini makanan-makanan yang enak? Ya karena di Indonesia itu makanan-makanan yang enak yang kita cari.
Enak itu belum tentu sehat, tapi yang makanan yang sehat belum tentu enak. Ya, makanya orang-orang Indonesia itu selalu mencari makanan yang enak, bukan yang sehat, Bapak Ibu. Nah, makanya mantra Alka Booster ini bisa meningkatkan pH. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan nih, ya suatu mesin motor panas, itu dikasih lagi air panas, jadi makin panas. Nah, dalam tubuh kita itu isinya ada yang namanya asam. Kebayang kalau misalkan dimasukin lagi makanan yang asam, makin panas lah tuh lambung. Ya, makanya yang tadinya tidak menderita lambung jadi mohon maaf, amit-amit gitu kan. Amit-amit bisa menderita penyakit lambung. Makanya yang kita konsumsi itu harus diperhatikan. Jadi jangan hanya mencari yang enak aja, Bapak. Tapi perlu yang sehat. Tapi sekali dua kali is oke lah ya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada Protegen 5.000 orak. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini itu Protegen yang punya hak paten, Bapak Ibu. Kemarin kami training ya, training di perusahaan ini yang jadi formulatornya itu melakukan penelitian hampir 15 tahun. Ya, mohon maaf nih kalau misalkan salah ya. Cuman seingat Fahmi itu seperti itu. Jadi sebelum Protegen ini dikeluarkan, itu formulatornya itu mengeluarkan sekitar 15 sampai 26 produk yang mau dipatenkan. Tapi ini Protegen. Nah, Protegen ini fungsinya untuk salah satunya ikhtiar ya atau solusi untuk Bapak Ibu yang punya penyakit berat. Salah satunya diabetes. Diabetes itu salah satu punya penyakit atau kategori penyakit metabolik sistem. Metabolik sistem itu ada apa aja, Kang? Ya, ada yang namanya diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Makanya ketika misalkan yang diabetes itu biasanya dengan hipertensi, dengan gagal ginjal karena saling berhubungan Bapak Ibu. Nah, makanya Protegen ini bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa mencegah. Nah, kenapa kita sering menderita penyakit yang aneh-aneh? Karena balik lagi tadi yang kita konsumsinya. Yang kita itu yang konsumsi yang perlu kita konsumsi itu yang pertama protein, terus antioksidannya. Nah, nanti kita bahas ya untuk cara membelinya. Protegen itu satu saset itu ketika misalkan kita konsumsi setara dengan kita konsumsi 1 kilo buah atau sayur. Kebayang nggak? Ya 1 kilo buah, 1 kilo sayur. Sementara kita makannya apa tadi? Ya balik lagi makanan-makanan yang jat warna. Ya, sementara ini Protegen bisa memberikan solusi. Ya, jadi ada dua sifat di Protegen, bisa menyembuhkan sekaligus bisa mencegah. Nah, di sini ada gulanas. Ya, gulanas itu istilahnya glukosa cair yang dibuat dari ekstrak tebu pilihan. Jadi ini 0 kalori, Bapak Ibu. Biasanya dikombinasikan dengan Protegen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering ngeteh, ganti dengan gula nanas. Ya, karena di sini sebagai alternatif pemanis yang sehat. Ya, jadi selain gak mungkin kan, gitu kan teman-teman terus mengkonsumsi minuman-minuman yang manis. Jadi jangan dibuat organ tubuh teman-teman Bapak Ibu itu dibuat lebih berat lagi. Nah, solusinya gimana, Kang? Tadi ada balik lagi. Bisa teman-teman konsumsi IN booster, Protegen, atau gula. Oke, next. Di sini ada Jawara Gemilang. Nah, Jawara Gemilang itu lebih sekarang hampir sama ya, Bapak Ibu, efeknya. Ya, kalau Jawara Gemilang ini merupakan suplemen herbal yang terbuat dari ekstrak berbagai tanaman pilihan yang dikenal memiliki manfaat luar biasa. Ya, jadi ada berkesinambungan juga. Makanya di sini teman-teman mau konsumsi yang mana? Nah, kalau misalkan pahami tadi ada Protegen ya, ada istilahnya nanti selanjutnya mungkin ada produk lain ya, ada tadi ion booster itu perlu diperhatikan. Oke, next. Nah, di sini ada hidrogen ponten. Ya, ini salah satunya untuk tadi eh, mengubah air menjadi air hidrogen yang berarti kualitas airnya itu diperbaiki. Ya, tadi nanti teman-teman bisa pilih lebih baik lagi misalkan ini bisa
pergunakan juga untuk memperbaiki air minum yang teman-teman minum ya atau konsumsi. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada fiber grain. Kalau fiber grain itu biji-bijian ya, jadi tinggi protein juga. Jadi buat teman-teman yang sarapannya nggak bisa satsela, ini fiber grain bisa jadi solusi. Ya, kalau fiber grain itu tinggi serat, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri yang merasa kurang nih atau males nih mengkonsumsi buah dan sayur, itu alternatifnya tadi ada fiber grain atau yang lainnya itu tadi Protegen. Nah, kalau ini lebih cenderung ke sarapan atau supaya teman-teman lebih ekonomis atau efisien. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada Neogot. Neogot ini susu kambing ya. Susu kambing yang luar biasanya itu ada kandungan kolagennya. Ya, kolagen itu dikonsumsi secara alami Bapak Ibu dalam tubuh. Cuman dari usia 25 tahun ke atas itu produksinya udah menurun. Nah, kolagen itu untuk apa? Makanya mungkin ada yang usia 25 tahun udah mulai muncul kerutan atau misalkan udah mulai kusam ya. Jadi Neogot ini yang mengandung kolagen bisa jadi solusi. Ya, jadi supaya tadi menangkal radikal bebas. Oke, selanjutnya. Nah, ini BGN kolagen. Nah, ini udah lebih secara khusus daripada Neogot. Ya, kalau kolagen ini untuk menjaga elastisitas kulit, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan nggak mau perawatan yang sifatnya suntik atau infus, karena itu jangka panjangnya kurang baik, Bapak Ibu. Kalau misalkan suntik itu ke jantung dan ginjal. Ya, setahu Fahmi. Jadi kalau BGN kolagen itu hanya di minuman ya, jadi di konsumsinya aman. Nah, ini bagusnya itu dikonsumsi malam ya sebelum tidur. Jadi nanti ketika misalkan Bapak Ibu bangun itu insya Allah lebih cerah lagi ya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada Marine Collagen Body Soap. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih pengen punya sensasi yang lebih ya daripada pakai produk lain itu kolagen ini bisa jadi solusi untuk sabunnya ya. Jadi di sini ada mengandung kolagennya juga. Kebayang nggak? Kita konsumsi protegennya ya, kita mandinya pakai kolagen ini ya untuk sabun kolagennya, kemudian kita rutin mengkonsumsi LVN kolagen. Jadi teman-teman semakin tambah usianya bertambah, itu mukanya makin awet muda. Nah, itu bisa jadi solusinya. Ini gimana ya, Bapak Ibu, produk-produknya sangat luar biasa ya di PT Berniaga Gemilang Nusantara. Oke, next. Nah, di sini ada Soul Glow. Nah, untuk untuk ibu-ibu ya, mohon maaf. Untuk ibu-ibu atau misalkan pria juga bisa memakai untuk produk Soul Glow ini ya. Jadi di sini ada tonernya, kemudian ada krim siang, krim malamnya sama serumnya. Nah, nanti teman-teman bisa konsumsi yang mana bebas ya. Mau tadi kalau kalau mau saya mau mengikuti Kang Fahmi, rekomendasi dari Kang Fahmi apa? Ya, kalau misalkan rekomendasi dari saya itu kalau saya pribadi menurut kaca saya pribadi itu IN Booster, Protegen, LVN Collagen atau misalkan sekaligus mau dicombine juga sama Soul Glow silahkan gitu ya. Cuman kalau Fahmi kan cowok, males ribet Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Fahmi konsumsinya produk-produk yang lain kalau rekomendasinya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada parfum juga. Nah, tadi dari pertaniannya, dari segi pertaniannya, dari kesehatannya, kemudian dari perawatannya, ya, lengkap di PT Berniaga Gemilang Nusantara. Jadi sebetulnya teman-teman gabung nggak gabung pun dengan PT Berniaga Gemilang Nusantara itu biasa melakukan pengeluaran ya, yaitu untuk belanja produk. Nah, di sini ada produk parfumnya juga, ada untuk ini di sini untuk woman berarti untuk perempuan. Kemudian di selanjutnya ada yang laki-lakinya. Oke, next. Nah, ini untuk parfum untuk khusus laki-lakinya. Selanjutnya. Nah, itu mungkin yang dapat Fahmi sampaikan. Nanti kita jelaskan nih cara mendapatkan penghasilannya gimana, Kang?
cara mendapatkan kendaraan di usaha ini nggak mau kredit, gimana Kang? Nah, itu ada caranya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pemateri selanjutnya.